Gias 2024 dan Booth Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Gias 2024 sekali lagi dan tentunya di Booth Kalista. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Dan bersama aku Rewina yang akan menemani kalian semua pada acara talk show Sapiens yang pada kali ini mengusung tema Fleet Operations with IoT Command Center Insights. Dan pada malam hari ini ya, udah bergabung sama kita para narasumber yang keren banget ya, dan very insightful, yang udah gak sabar pengen kita dengar thoughts dan insight-nya. Untuk itu langsung saja aku pengen manggil dan mengundang ke atas panggung yang pertama Bapak Muhammad Nur Sahid, Presiden Directors dari Sapiens. Selamat malam Bapak. Apa kabar Pak? Dan selanjutnya bakalan keren juga nih Bapak Yoga Adiwinanto, Chief Business Development dari Kalista. Selamat malam Bapak, terima kasih Pak. Dan kemudian yang ketiga pembicara kita Bapak Redia Febrianto, Head of Product and Engineering dan IT Alpha. Dan perkenalkan, sampai lupa kenalan loh. Aku Rewina Isnanto, Sustainability Senior Manager dari PT Indica Energy, yang insya Allah malam ini akan nemenin ya untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan ketiga pembicara kita yang hebat banget. Dan pada talk show malam ini ya, kita tuh akan membahas bagaimana sebenarnya peran IoT, peran teknologi dapat mensupport dari transformasi fleet, khususnya electric vehicles. Dan teknologi ini tuh menyediakan secara real time data monitoring, kemudian data driven insight untuk kebutuhan efisiensi operasional, keselamatan, dan performance. Dan guess what? Semuanya ini terangkum dan bisa ditampilkan dalam sebuah command center. Wah, luar biasa banget ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa industri kendaraan listrik atau EV, pengelolaan armada untuk bisa lebih efisien, lebih selamat ya, lebih safe, itu sangat penting karena itu akan terus meningkatkan performance dan juga efisiensi kan ya Pak ya. Dan ini menjadi salah satu fokus dari Indica Energy Group yang memang memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan aspirasinya menuju netral karbon, dan saat ini tercermin dalam perjalanan ESG perusahaan dalam mewujudkan tentunya masa depan yang berkelanjutan untuk Indonesia. Tapi menyadari hal ini kan kita nggak bisa sendirian ya, perlu kolaborasi, perlu peran semua pihak dan alignment dengan setiap anak usaha di dalamnya. Dan kebetulan ketiga pembicara kita pada malam ini adalah jagoannya dari masing-masing anak perusahaan di Indica Energy yang tentunya punya visi dan misi tersendiri, dan tentunya punya integrasi dan kolaborasi ya Pak ya, satu sama lain. Jadi udah nggak sabar nih pengen ngobrol langsung dengan ketiga pembicara kita. Untuk itu mungkin yang pertama pengen ngobrol sama Pak Sahid dulu Pak. Selamat malam Pak. 18.50 udah stop. Pak Sahid mungkin 18.50 aman Pak? Halo, Pak Sahid mungkin yang pertama pengen dengar ceritanya ya untuk IoT Command Center yang disediakan Sapiens di Gias saat ini Pak, kalau boleh cerita sedikit dulu. Oke, kalau kita lihat di salah satu lokasi di Kalista ini ada sebuah command center. Nah, command center itu sebenarnya ujungnya, hilirnya. Sebelum itu ada ujungnya satu lagi yang memang tempel di kendaraan, IoT Command Center. Makanya di sini kita punya Fleet Operation dengan IoT dan Command Center. Ada dua keyword di sini. Satu IoT-nya itu sendiri, kedua Command Center-nya. IoT-nya itu apa sih? IoT-nya itu pada dasarnya alat yang kita pasang di semua vehicle tersebut. Ya.
di semua vehicle tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan juga kita bisa melakukan eksekusi bahkan yang kita inginkan terhadap vehicle tersebut. Ya. Nah, dari IoT tersebut, ya karena kendaraan kan bergerak gitu ya. Jadi kalau selama ini kita tahunya orang pengen mengecek kendaraan tersebut datang ke bengkel, kemudian teknisi nyolokin kabel, nah ini enggak. IoT tersebut ini kan Internet of Things, jadi dia akan menerima informasi dan kita bisa kirimkan informasi balik tersebut secara real time, ya, dimanapun mereka berada. Itu kemudian dikirimkan sehingga bisa ditampilkan di sebuah command center. Kenapa command center? Karena kita di sini bicara field operation, kita bicara B2B, perusahaan masih pengen melakukan hal-hal penting yang entah itu monitoring gitu ya, entah itu dia pengen mengetahui informasi-informasi baik itu telemetri, baik itu power, penggunaan dan sebagainya. Nah itu ditampilkan dalam bentuk dashboard di command center tersebut, sehingga nanti perusahaan bisa melakukan tindakan-tindakan yang biasanya dulu sehingga bisa memanfaatkan, memaksimalkan, efisienkan field operation kurang lebih kayak gitu seperti itu. Luar biasa, jadi real time biar lebih efisien, lebih safe dan lebih ini ya Pak ya, lebih tepat juga. Tapi bagaimana Pak sebenarnya Sapiens itu mengimplementasikan kalau teknologi IoT itu langsung diimplementasikan di kendaraan? Oke, realisasi macam-macam, implementasi bisa berbagai macam. Yang paling mendasar adalah bahwa IoT tersebut benar-benar menjadi bagian dari desain vehicle itu sendiri. Ya, jadi bagian dari assembly line di pabrik. Nah ini yang kita lakukan kerjasama kolaborasi dengan Alfa gitu ya. Jadi IoT itu bukan modul tambahan semata-mata. IoT ini benar-benar jadi bagian terintegrasi dari si motor tersebut. Nah tapi di sisi lain IoT ini juga sebenarnya sifatnya modular. Jadi bisa dipasang dengan vehicle apapun yang diinginkan oleh customer. Makanya kalau di sini buat Kalista kan berbagai jenis vehicle, jadi dengan barang yang berbeda-beda itu bisa kita pasang. Of course itu ada integrasi-integrasi yang harus kita tes, harus kita sesuaikan gitu ya. Nah kalau misalkan sudah dipasang di situ, kemudian nanti kita mesti kerja bareng bener-bener kira-kira manfaat yang diambil apa. Sehingga nanti kita bisa desain mulai itu firmware-nya, kemudian data yang akan kita ambil, kemudian kita sudah seperti apa, itu akan kita desain untuk masing-masing customer tersebut. Ya, tailor gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu masih on the cloud atau apakah itu misalkan on premise masing-masing, nah itu bisa kita sesuaikan di situ. Sehingga nanti kita kerjasama dengan Kalista di sini benar-benar sesuai dengan kebutuhannya customer. Kurang lebih seperti itu. Pemanfaatannya sekali lagi akan sangat menyesuaikan dengan apa yang diinginkan. Karena informasi telemetri itu banyak. Kemudian eksekusi bisa kan juga banyak. Belum tentu semua dibutuhkan, tapi itu semua bisa dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu. Menarik banget Pak Sahid ya terkait dengan IoT ini ya. Terus kalau kita pengen ngobrolin benefitnya juga sebenarnya Pak langsung dari sisi armada EV-nya sendiri ya Pak ya kan. Pak Yoga, kita kan sama-sama tahu ya Pak, mungkin kalau kita ngobrolin electric vehicle, orang mulai familiar nih, mulai aware gitu ya Pak. Tapi in the same time mungkin masih ada juga dari sisi awareness yang perlu kita improve lebih lanjut terkait EV ya Pak. Dan Kalista, kita ini Pak di Gias, ini pertama kalinya perdana muncul di Gias, kemudian langsung kenalin semua layanan dari layanan end-to-end-nya Pak, luar biasa. Sehingga hopefully kan ini bisa ngebantu masa transisi untuk kendaraan yang mungkin sekarang masih konvensional Pak, tapi kemudian akan beralih secara gradually to EV, gitu kan. Nah kalau boleh sharing sedikit Pak dari Kalista, sebenarnya gimana sih Pak ngerasain benefitnya ya dari real time monitoring ini untuk armadanya? Oke, makasih Mbak Revina. Iya betul, jadi pertama mungkin betul kami ini ada di Gias baru tahun ini karena Kalista itu Gias tahun lalu belum lahir, baru lahir banget. Jadi ini sekarang udah lengkap timnya dan kalau keren pasti dong, karena kan kita Indika harus keren. Tepuk tangan. Nah jadi ya tadi kalau melanjutkan Pak Sahid juga tadi memang IoT real time monitoring itu sangat-sangat kritikal buat kita. Karena operation kita itu kan contohnya lagi jalan sekarang public transport. Itu kalau seandainya busnya itu nggak tahu di mana, sulit untuk diketahui. Contohnya sekarang kan kalau kita pakai Google Map aja naik Transjakarta, kita tahu tuh di mana-mana aja busnya mau datang. Nah, kalau dia nggak tahu, ini kan nggak lucu kan kita kalau nggak ada IoT-nya, busnya di mana, nelfon supirnya, itu kan nggak seru lah. Nah, jadi
dengan otomasi ini sangat-sangat penting sekali untuk kita lihat. Dan apakah hanya real time information? Enggak, semuanya banyak sekali. Jadi timnya Pak Sahid ini sangat-sangat incredible untuk ngerjain apa yang kita mau, dan kita juga yang kita mau seperti yang customer kita mau. Jadi seperti contohnya kayak baterai tinggal berapa persen, tahu langsung. Terus drivernya ini ngeremnya ugal-ugalan atau ngeremnya ngegasnya itu nggak oke, itu langsung tahu semua. Jadi itulah sebenarnya kalau kita bisa bilang benefitnya tadi, sehingga untuk nanti kita maintenance bahkan kedepannya kita bisa bikin scorecard juga. Ini mungkin juga dilakukan sama Sapiens juga di beberapa customernya, tapi kita akan mau coba untuk bisa grading atau rating drivers performance based on the nyetirnya. Jadi kita bisa bilang ke si operatornya, Pak, ini operator ini mendingan dirumahkan aja lah gitu, atau disuruh sekolahan dulu deh gitu. Ini ngeremnya ugal-ugalan, bannya kurang bagus dan segala macam. Jadi hal-hal itu yang menurut saya penting sekali untuk kita, karena customer itu pertama pengen performance. Tadi Pak saya sudah sempat bilang. Lalu yang kedua juga pasti ada cost savings. Ya, jadi kalau seandainya dengan IoT kita bisa bikin predictive maintenance, terus juga kita bisa melihat savings dari operasional, ini akan sangat membantu baik dari kami maupun pada saat kami menawarkan solusi tadi ke operator atau customer kami. Jadi thanks banget Pak Said, timnya ini sangat-sangat keren, dan kita looking forward untuk kolaborasi lebih lanjut dan lebih jauh lagi. Siap, thank you, Pak. Luar biasa ya. Berarti saat ini real time monitoring ini sudah dilakukan dan diimplementasikan juga ya Pak ya di armadanya? Udah, kalau nanti cepat mampir ke comment centernya Sapiens itu ada mungkin di salah satu layar itu terlihat di operation kami di Transjakarta, itu ada kelihatan busnya di mana. Bahkan kalau ada dalam tanda kutip supir nakal gitu ya, jadi pengemudi nakal harusnya dia rutenya ini tapi dia mampir dulu ke rumah tetangganya gitu ya, nanti bisa kelihatan tuh di situ dia kenapa kok dia deviate dari situ. Jadi itu sangat-sangat berguna sekali, meskipun kita nggak akan nongkrongin terus liatin pengemudinya, karena dia kita pasti akan melihat rekapnya, reportnya seperti apa. Jadi itu sudah jalan, dan kita looking forward untuk our next project itu bisa kita kembangkan. Luar biasa Pak Yoga. Jadi jangan lupa ya Bapak dan Ibu semuanya, habis sesi ini bisa langsung mampir ke comment center-nya Sapien yang ada di belakang, di depan jelasnya, depan stage ini basically. Jangan lupa, dan bisa langsung menyaksikan gimana sih sebenarnya real time monitoring ini berlangsung di sana. Wah, luar biasa. Lalu kita beralih ke Pak Redia. Halo Pak, apa kabar Pak? Pak Redia ini paling kalem, tapi aku yakin ini banyak banget ini ceritanya kayaknya ya Pak ya. Pak Redia dari Alfa Pak, sebagai ini ya salah satu lead untuk pengembangan teknologi dan juga inovasi di Alfa sendiri Pak, gimana sih Pak kalau menurut Pak Redia sebenarnya teknologi IoT ini bisa membantu Alfa, dan sebenarnya apa sih Pak kalau yang dirasain ya manfaat secara langsung dengan teknologi ini untuk unit-unit Alfa Pak? Oke, terima kasih. Untuk Alfa IoT ini sedikit berbeda, karena Alfa itu kan kita menjual motor listrik dan kita berhubungan langsung dengan customer dari retail. Jadi kalau tentang IoT, saya melihat bahwa IoT di Alfa itu menjadi salah satu dari faktor utama yang membuat kita bisa memfulfill tagline utama kita, change the game. Jadi dengan adanya IoT ini kita bisa punya companion apps, mobile apps yang fully connected dengan motor-motor Alfa, dan koneksi di sini itu 100% online dengan internet guys. Jadi hanya lokal, dan ini semuanya berkat IoT. Benefit yang didapat oleh customer kita sebenarnya jadi sangat banyak. Motor Alfa bukan hanya media untuk lebih dari A ke B, tapi juga bisa menjadi bagian dari lifestyle dari pemiliknya. Jadi salah satu konsep yang kita adopsi selama ini di Alfa terkait dengan IoT ini itu adalah konsep gamification yang sebenarnya akan membuat produk kita atau motor ini menjadi sangat menyenangkan untuk dikendarai. Jadi konsepnya adalah mengendarai Alfa itu bukan hanya pindah dari A ke B, tapi juga rasanya kayak main game. Main game ya? Main game, jadi ada fun-nya. Gimana tuh Mas maksudnya Mas kalau main game? Jadi dengan gamification ini kan kita membuat ada hal-hal yang men-challenge dari user itu bisa lebih
lebih jauh berkendara, lebih hemat berkendara. Kalau kita di konsep kita memiliki kita pakai skema itu hanya bisa dilakukan dengan IoT. Jadi dengan mobile apps itu customer kita bisa melihat seberapa hemat mereka secara real time. Mereka juga bisa berkompetisi dengan pengguna lain jauh-jauhan atau hemat-hematan yang paling menarik. Jadi mereka bisa lihat ranking mereka dibandingkan dengan pengguna-pengguna lain seberapa hemat. Dan itu terbukti dari data kita, beberapa orang yang beberapa pengguna yang sering membuka pengalaman bisnis kita itu secara rata-rata itu berkendara 20-30% sekali daripada pengguna-pengguna yang biasa. Jadi artinya dengan menambahkan unsur-unsur permainan yang dalam motor listrik itu terbukti itu memberikan excitement lebih terpadu. Jadi mereka lebih terpacu lagi. Tadinya mungkin saya ke kantor dia cuma pindah aja, sekarang ke kantor ada sesuatu yang dikejar. Jadi bukan hanya mau ke kantor tapi juga hari ini saya pengen jadi lebih hemat dari kemarin. Hari ini saya pengen jadi nomor 1 paling hemat dibanding pengguna-pengguna lain di Jakarta. Jadi ada challenge itu yang saya bilang hanya bisa sampai gara-gara IoT dan kesatian itu. Luar biasa ya, Alpha Change the Game ini benar-benar ini ya, nyetir motor nggak cuma sekedar nyetir motor tapi fun. Terus kemudian kayak kita tahu ini secara terukur kita hemat berapa, kita bisa efisiensi berapa, karena memang untuk mencapai netral karbon ke depannya emisi itu juga memang harus terukur ya. Kita nggak bisa tahu kita turun berapa kalau kita nggak tahu patokannya sebenarnya berapa ya. Luar biasa ini banget sih ya, terasa banget. Jadi sebenarnya ini kalau aku boleh balik ke Pak Sahid lagi ya Pak ya, kan kita jadi sama-sama tahu dan makin aware kalau teknologi ini punya peran yang wah luar biasa ya Pak ya untuk bisa memegang dan akan berarti untuk ke depannya Pak. Gimana Pak Sapiens melihat ini? Mungkin pertanyaannya adalah so what's next sih Pak buat Sapiens Pak? Mungkin nggak spesifik Sapiens aja ya, tapi kita melihat di sini bahwa teknologi itu eksis buat membantu manusia supaya hidupnya lebih mudah. Dan untuk itu teknologi sebenarnya nggak berdiri sendiri satu persatu. IoT makin berasa karena kita kerjasama dengan teknologi motor, kita kerjasama dengan teknologi operation, gitu ya. Sehingga di situ kita harapkan sebenarnya akan ada ekosistem yang terbangun. Ekosistem terbangun ini tentunya tergantung angle-nya akan berbeda-beda, gitu. Kalau kita bicara Kalista, ekosistemnya adalah food operation. Kita melihat Bootnya sendiri ini sebuah ekosistem, gitu ya, baik dari ekosistem mining lah, perkotaan dan seterusnya. Di Alpha sendiri juga ekosistem buat kendaraan roda 2 itu sudah mulai dibangun gitu dengan berbagai macam komunitinya. Kalau kita lihat di Command Center itu sendiri, kalau misalkan berkunjung ke Boot Alpha itu nggak cuma semata-mata IoT yang dipasang di kendaraan itu doang. Kita lihat di situ bahwa kita bisa lihat misalkan di dalam bis itu ada berapa orang di sana. Kemudian kalau kita misalkan lihat kembali ke ekosistemnya Kalista, di poolnya ada berapa orang sebenarnya di sana. Pergerakan mereka seperti apa itu juga bisa kita lakukan semua. Jadi ekosistem ini kita juga mengundang teman-teman yang lain semua supaya ikut masuk dalam ekosistem tersebut sehingga kita bisa semakin memanfaatkan teknologi dan itu nggak hanya dirasakan oleh 1-2 pihak aja tapi yang lebih besar, yang lebih luas ya masyarakat, ya masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Asik Pak. Jadi memang tentu ya Mas ya perlu kolaborasi ya Pak, perlu kerjasama dan perlu integrasi satu sama lain untuk bisa wujudkan. Karena memang EV di Indonesia nggak hanya kita perlu kendaraannya aja, tapi perlu the whole support system, perlu secara keseluruhan semua ekosistemnya. Nah, dengan Pak Yoga kan setelah real monitoring nih Pak, mungkin quick aja Pak. Kan sekarang udah punya real monitoring, udah ada Sapiens juga sebagai partner gitu ya Pak. Gimana Kalista akan meleverage ini, akan mengutilize ini secara lebih lanjut lagi Pak Yoga? Iya, yang jelas tadi udah disebutkan Pak Sahid, saya juga lupa tadi bilang bahwa Kalista kan support di ekosistem. Jadi kita sebagai pengennya menjadi ekosistem provider, itu adalah misi kita. Nah, once ekosistem yang terbentuk, ini kan pasti EV ini kan another game, change the game ya. Nah, jadi ini another game juga buat kita. Kita harus juga bisa dengan IoT, bukan hanya tadi real time monitoring, tapi bagaimana optimize operationnya, optimize maintenance kita, sampai tadi optimize driver behaviors, dan bahkan kalau kita lihatnya nanti di bus-busnya itu juga kita lagi mau coba develop juga, apakah memungkinkan untuk
contohnya fatigue system, atau juga kalau ada customer itu mungkin nggak sih sampai IoT ini bisa mendeteksi mana yang kemungkinan teroris contohnya, atau DPO atau apa. Nah ini hal seperti ini yang nanti kita akan coba di ekosistem kita. Jadi bagaimana untuk kita memanfaatkan teknologi tadi seperti tagline-nya Sapiens atau untuk bisa membuat teknologi itu membantu manusia. Jadi ini yang kita mau dorong. Kita mungkin yang nanti akan juga make sure all the IoT, all the technology itu embedded in our operation. Itu sih mungkin perlu. Masih luar biasa Pak Yoga. Mungkin Pak Redia juga nih Pak, sebagai pertanyaan pamungkas Pak, Alfa sebagai bisnis, gimana ngelihat IoT sekarang ini dan apa sebenarnya Pak yang bisa dikembangkan lebih lanjut? Oke, dari segi Alfa, kita melihat IoT platform yang akan kita gunakan ya, terutama karena kita agak berbeda dari retail, maka sebenarnya motor kita kan sudah ada ribuannya di pasaran dan semua itu beredar. Sampai saat ini sangat reliable, digunakan oleh ribuan orang, mobile apps-nya, motornya, dan itu juga membuktikan bahwa platform IoT ini sebenarnya platform yang cukup scalable. Jadi bukan kalau di B2B mungkin bus 1000 itu banyak sekali. Mungkin di satu kota itu nggak sebanyak motor ya. Dan karena Alfa itu sudah banyak banget, ini membuktikan bahwa sebenarnya kita sudah siap. Kita sudah siap punya device banyak, kita sudah siap kelibatan Sapiens, kita sudah siap dengan ribuan motor terbukti dan bisa di scale up dengan mungkin ya 10.000 aja loh. Tapi itu sudah terbukti sekarang. Aduh, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang untuk ketiga pembicara kita yang hebat banget dan insight-nya yang ada ini. Aku bertanya sebenarnya masih banyak ya, tapi karena waktu yang membatasi juga, mungkin nanti aku tampung dulu pertanyaannya dan bisa kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Tapi jangan lupa kalau Alfa, Sapiens, dan Kalista masih tetap akan ada di GIAS 2024 hingga hari Minggu 28 Juli nantinya. Jadi jangan lupa kunjungi, main ke booth-nya. Ada Kalista di sini, ada Alfa dan juga ada Sapiens. Dan satu lagi jangan lupa abis ini atau nanti bisa ajak teman, kerabat, keluarga semuanya untuk main ke comment center-nya Sapiens juga ya. Sekali lagi terima kasih dan kayaknya nggak lengkap kalau nggak mendokumentasi sesi yang very insightful ini. Jadi mohon kesediaannya untuk bisa mendokumentasikan bersama. Dan sampai jumpa lagi pada acara sesi kita selanjutnya dan kami tunggu kehadirannya di booth Sapiens, Alfa, dan Kalista. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya undur diri dari Sapiens untuk semua. Salam Tech People.